Waktu dan tempat untuk pembenaran firman Tuhan dipersilakan kepada Ibu Evi. Ya, Shalom. Ya, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah-langkah kami. Kami tahu firman-Mu itulah yang akan memberikan kekuatan bagi kami yang letih, lesu. Dan firman-Mu itulah yang akan
memberkati kami dalam kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami. Untuk itu Bapa, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, bahkan urapi semua kami yang mengikuti ibadah acara ibadah ini lewat Zoom. Kami berdoa biar setiap telinga, setiap hati kami diurapi supaya Tuhan firman Tuhan itu dapat diterima dengan baik di tanah yang subur dan bahkan boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Engkau datang mengurapi supaya firman Tuhan ini benar-benar boleh memberkati kami semua yang mendengar firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pada pada hari ini kita baru saja melewati peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kalau saat ini kebangkitan Tuhan Yesus itu kita sudah tahu, tentunya sudah lama kita menjadi orang Kristen, mungkin kita sudah tahu cerita-cerita tentang bagaimana tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kebangkitan Yesus itu sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu, mari itu pasti harus melewati dulu setiap penderitaan. Nah, penderitaan sebelum Yesus bangkit tentunya dia mati. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Maka dari itu kita mau malam hari ini kita mau sama-sama kita mau belajar bagaimana ketika Yesus mati sebelumnya juga dia menderita. Dia mengalami penderitaan, mengalami perjalanan Via Dolorosa, mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan, ya, yang Bapa izinkan. Karena kita tahu bersama di dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 yang sudah sering kita dengar, Yohanes 3:16 ini itu karena begitu besar kasih Allah itu. Jadi di sini ketika apa yang dialami atau yang dialami oleh Yesus mulai dari penderitaannya dan mati dan bahkan bangkit dari kematian. Dan kita percaya semuanya itu adalah Bapa yang mengerjakan semua itu. Bapa yang karena di ayat 16 dari Yohanes pasal 3 itu ya kita sudah tahu bersama bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini berbicara tentang kasih Allah. Ini berbicara tentang kasih Allah bagi seluruh dunia, termasuk saudara dan saya. Jadi tidak ada hal yang lebih jelas untuk kita menunjukkan kasih Allah itu bagaimana. Sebenarnya kasih Allah itu bagaimana? Tidak ada sesuatu yang lebih selain kita menjelaskan bahwa kasih Allah itu adalah menunjukkan bahwa kasih Allah itu adalah salib. Salib itu menunjukkan sebenarnya kasih Allah karena lewat pengorbanan Yesus, penderitaannya, lewat kematiannya di salib, dan kemudian dia bangkit. Semuanya ini tentang kasih Allah. Maka dari itu, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita mau baca di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 34 sampai 46 ini mengenai di Taman Getsemani. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan membacakan seluruh ayat firman Tuhan ini.
Kita sudah pernah dengar, bahkan banyak kali dengar, bahkan mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang sudah pernah membawakan ayat-ayat firman Tuhan ini atau tentang Yesus di Taman Getsemani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, tadi saya sudah katakan bahwa penderitaan, kematian, dan bahkan kebangkitan Yesus ini semuanya itu adalah kehendak dari Bapa. Kalau kita melihat bagian yang pertama, saudara, karena apa yang dapat kita pelajari tentang kematian dan bahkan kebangkitan ini. Kalau kita lihat di ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi di sini Yesus juga meminta bahwa kalau boleh, ini dia meminta kepada Bapaknya, kepada Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dan apa kata Yesus waktu itu? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau kita baca juga di ayat yang ke-42, kedua kali Yesus berkata bahwa ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Berarti di sini Yesus memohon kepada Bapa supaya cawan itu lalu, karena Yesus sendiri pada waktu dia mengalami menderita dan bahkan di kayu salib, dia itu pada waktu itu dia 100% manusia. Jadi dia sudah, dan dia 100% Allah juga. Dia sudah tahu apa yang akan dialami. Dia sudah tahu bahwa dia akan menderita. Maka dari itu dia memohon kepada Bapa untuk lalukan cawan itu, tapi dia akhiri dengan kalau Bapa kehendaki. Nah, kita sudah tahu bersama bahwa pada waktu itu Bapa izinkan Yesus mengalami semua penderitaan itu. Semuanya karena apa? Ini semua karena tentang kasih Bapa. Karena kasih Allah kepada kita semua termasuk saudara dan saya. Nah, apa yang kita dapati di dalam pembacaan-pembacaan atau renungan-renungan menjelang Paskah ini, menjelang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita dapat? Ya, hal yang pertama kita tahu bahwa inilah kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa itu kadang kita cuma menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus memang kita tahu bersama bahwa di dalam kebangkitan itu kita menerima juga kuasa kebangkitan, ya, kuasa kebangkitan itu. Tetapi kita harus lihat di sini bahwa sebelum itu Yesus mengalami penderitaan dan bahkan mati di kayu salib. Nah, itu dia lakukan walaupun sulit, walaupun tidak enak, dan walaupun itu sebenarnya dia sudah meminta untuk lalukan cawan itu. Tetapi saudaraku yang kasih, yang terjadi di sini adalah kehendak Bapa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya mau dengan kuasa kebangkitan yang kita sudah peringati pada hari kemarin? Apakah kita hanya mau kuasa kebangkitan itu? Di sini saudaraku yang kasih, kita harus melewati itu via dolorosa. Kita harus melewati itu penderitaan demi penderitaan. Nah, kita dapat melihat di dalam Ibrani 2 ayat 18 itu, ya, apa sebab juga ini semua terjadi, bahwa Yesus juga akan memberi contoh bagi kita semua bagaimana dia melewati setiap penderitaan yang Bapa kehendaki.
Kalau di dalam Ibrani 2 ayat 18, di situ dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, mungkin kita saat ini sementara mengalami setiap pencobaan, sementara mengalami penderitaan saat-saat ini, sementara mengalami keluarga yang mungkin ada persoalan, atau bahkan sudah di ujung tombak untuk perceraian, atau mungkin kita mengalami penderitaan, masalah tentang anak-anak, bahkan tentang orang tua, atau bahkan di komunitas kita, di mana saja kita berada mengalami permasalahan. Tetapi ingat baik, saudaraku yang kekasih, setiap pencobaan yang kita alami, 1 Korintus 10 ayat 13 katakan bahwa itu hanya pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita ingat di firman Tuhan di Alkitab kita sudah pernah baca tentang Ayub, saudara. Nah, penderitaan Ayub itu mungkin kita mengalami penderitaan demi penderitaan atau masalah dan ujian dalam kehidupan kita. Tetapi kita belum sampai seperti Ayub, saudara. Nah, siapa yang sudah pernah seperti Ayub? Saya rasa belum ada orang seperti Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Anak 10 meninggal, harta habis, bahkan istri tidak menunjang dia, bahkan uh, istri juga tidak setuju atau apa yang dia lakukan. Istri ini menghujat suaminya dan seperti itu, saudara. Dan mungkin kita belum seperti Ayub. Bahkan saudara, kita belum belum seperti Yesus alami. Luar biasa Yesus alami. Padahal dia Tuhan, padahal dia dari tempat maha tinggi, dia turun ke dunia ini untuk saudara dan saya. Dan tidak ada seorang pun yang mengalami penderitaan yang seperti Yesus alami. Maka dari itu, saudaraku yang kekasih, Yesus meneladani kita semua. Mari saudara, di dalam penderitaan ini, Yesus tetap taat, bahkan taat sampai mati. Dan ketika dia taat, dia boleh mengalami kebangkitan, dia boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Begitu juga kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sudah menerima Tuhan Yesus. Kita menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita anak-anak Allah, kita juga berhak menerima segala ahli waris kita kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hal yang pertama mari kita meneladani Yesus dalam penderitaannya, karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Maka dari itu, saudara kasih, mari kita yang pertama kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, meneladani bahkan karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Kita juga melihat apa kehendak Bapa terhadap Yesus pada waktu itu. Kita juga boleh melihat di dalam Lukas 2 ayat 49. Di situ Yesus berada dalam baitnya. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Itulah yang Yesus kehendaki, Bapa kehendaki di dalam kehidupan Yesus pada waktu Allah Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia ini, yaitu harus berada di dalam bait Allah. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus mencontohi, meneladani Yesus, kehidupan Yesus selama dia di dunia ini. Dia selalu berada di bait Allah. Ya, yang berikut saudara yang kasih, apa kehendak Bapa kepada Yesus? Kita bisa melihat begitu juga kehendak
Bapa di dalam kehidupan kita, kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Saya akan bacakan itu karena kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, aku akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi saudaraku yang kasih, selama masih siang, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berada di dunia ini, masih diberikan nafas kehidupan, mari kita mau bekerja, saudara. Bekerja karena ada waktunya. Kalau sudah malam, sudah tidak bisa bekerja lagi. Dengan kata lain, kita masih sehat, kita masih bisa berbicara, kita masih bisa melayani pekerjaan Tuhan. Mari saudaraku yang kasih, kita melayani pekerjaan Dia. Kita bekerja, jangan kita malas, saudara. Jadi itulah yang menjadi contoh bagi kita semua. Apa yang Yesus lakukan di dunia ini, Dia senantiasa bekerja dan bahkan bekerja menurut kehendak Allah. Jadi semuanya dikembalikan sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kita melakukan segala sesuatu dengan kehendak kita. Jadi kehendak Allah lah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kehendak Allah lah yang kita kerjakan. Pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita, pekerjaan kita dan pelayanan kita, kehendak Allah lah yang harus kita kerjakan, atau kita kerjakan atau mengerjakan sesuatu pekerjaan Tuhan, pekerjaan dalam rumah tangga, bisnis kita, haruslah itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi mari kita tetap bekerja. Dan yang terakhir, saudaraku yang kasih, Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Apa kehendak Bapa bagi kita? Apa kehendak Bapa untuk kita laksanakan? Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Ini murid-murid bertanya kepada Yesus. Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Mungkin kita ada di antara kita yang saat ini bertanya, apa yang kita akan lakukan supaya sesuai dengan kehendak Allah? Apa kehendak Allah yang akan kita lakukan? Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, pekerjaan yang Tuhan kehendaki bagi kita semua adalah percaya kepada Dia, percaya kepada penderitaan, bahkan salib itu. Kita fokus dalam kehidupan pekerjaan kita, pelayanan kita. Mari kita mau bekerja tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Kita mau fokus akan salib Kristus. Nah, Bapak Ibu, setelah kita fokus, kita menjalani penderitaan yang Tuhan izinkan. Bukan kita mengalami penderitaan yang mau kita sendiri. Bukan kita mengalami penderitaan karena ulah daripada perbuatan kita yang tidak baik. Tetapi kita menderita karena diizinkan Tuhan. Itulah yang akan menghasilkan kemenangan bagi kita semua. Dan sebagai kesimpulan, bahkan saudara, dalam Paskah ini, kebangkitan Yesus Kristus, kita menerima juga kemenangan. Kita juga menerima kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus. Itu juga yang Tuhan berikan bagi kita. Kita ada kuasa dalam kebangkitan. Apa itu kuasa yang Tuhan sudah berikan bagi kita? Apa itu kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita? Apa itu kemenangan di dalam kuasa kebangkitan daripada Yesus? Yaitu kita menang dari maut.
kita sudah diselamatkan. Kita menang dari maut, kita menang dari dosa, dan kita menang dari kemiskinan. Karena Yohanes 10 ayat 10b berarti Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan bahkan hidup di dalam kelimpahan. Jadi itulah kuasa kebangkitan, kemenangan yang kita peroleh di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kita menang dari apa? Kita menang dari sakit penyakit. Saudaraku yang kasih, mungkin sebentar ada webinar juga dari seorang dokter tentang, ya saya baca tentang apa? Tentang asam lambung ya. Nah, ini juga saudaraku yang kasih, kita kuasa kebangkitan itu kita menang dari sakit penyakit. Tetapi nanti sebentar mungkin kita akan dengar dari penjelasan dari dokter. Tetapi saudaraku yang kasih, kita harus melakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita juga. Karena kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Firman Tuhan itu menjaga kesehatan roh kita, bahkan jiwa kita. Dan untuk kesehatan, saudara, kita harus juga menjaga. Karena tubuh ini kita akan pakai tubuh yang sehat untuk melayani Tuhan. Kalau kita sudah sakit-sakitan, kita tidak bisa lagi melayani Tuhan semaksimal mungkin. Maka dari itu sangat baguslah kalau kita sering mendengar tentang bagaimana kesehatan itu tentunya dari dokter. Supaya kita mendapat mengantisipasi untuk kita mendapat satu penyakit ya, untuk supaya kita menjaga kesehatan kita. Nah, itulah kemenangan demi kemenangan yang kita raih kuat daripada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Karena dia sudah bangkit, saudara dan saya percaya bahwa saudara sudah mendapat kemenangan. Amin. Saudara dapat kemenangan. Jadi saudara dapat kemenangan, kita menang dari sakit penyakit, kita sehat, roh kita sehat, jiwa kita sehat, dan tubuh kita sehat. Dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Boleh tutup dengan doa firman, Ibu? Oh, boleh. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Engkau Allah baik yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan tentang kuasa kebangkitan. Dan bahkan Tuhan, kami harus mengalami penderitaan, bahkan Tuhan, penderitaan demi penderitaan yang Tuhan izinkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, biar semua yang mendengar firman Tuhan firman Tuhan ini boleh jatuh di tanah yang subur dan boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Evi untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan bagi kita semua. Biarlah itu mendapat tempat di hati kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Selanjutnya kita masuk di dalam webinar kita, akan dimoderatori oleh Ibu Pris. Dipersilakan waktunya Bu Pris. Terima kasih Ibu Herberta, terima kasih Ibu Evi Karo Mandagi yang sudah membagikan firman Tuhan tentang Kepasca ini ya, luar biasa. Biarlah kita tahu bahwa tubuh kita juga mengalami kemenangan kekuatan di dalam Tuhan. Dan kita percaya dari setiap firman Tuhan yang sudah menguatkan kita, percaya ada kuasa kebangkitan di dalam diri kita, kuasa kemenangan, dan kita percaya juga kita menang atas segala sakit penyakit, begitu ya Ibu ya. Dan sebagai ilmu pengetahuan juga kita menambahkan dengan webinar tentang berkemenangan atas GERD atau yang disebut juga dengan istilah asam lambung. Asam lambung ya. Saudara yang diberkati, kiranya kita semua mendapatkan selain penguatan firman Tuhan dari firman yang sudah kita dengarkan tadi,
kita juga akan mendapatkan penguatan tentang materi webinar yang akan dibawakan oleh Dr. Alfa. Mungkin saya akan menyapa Dr. Alfa, apakah sudah ready hari ini? Dok, baru habis dari lab ya? Halo, shalom semua. Masih di lab ini, Kak? Are you okay? Jadi Yes, I'm fine. kita bisa Selamat Paskah semuanya. selamat Paskah. Mungkin kurang dokter lagi Senang berjumpa kembali sibuk. sudah 2 bulan. Iya. Mungkin sekedar pengantar dokter, ini GERD ini artinya apa sih? GERD gastro apa sih itu namanya itu ya? Ya, GERD. Kalau begitu saya langsung share screen saja mungkin, Oke, karena memang silakan itu adalah dok. pertanyaan pertama yang Silakan harus dimulai dijawab. saja webinarnya, waktu dan kesempatan Ya, dipersilakan. oke. Mungkin pengenalan sedikit kalau ada yang baru pertama kali join link, teman-teman, Dr. Alfa bisa perkenalan sedikit dengan namanya. Oh, ya, teman-teman, shalom. Senang Halo. berjumpa dengan semua, walau hanya lewat Zoom. Nama saya Alfa Supit, saya berasal dari Tondano, namun kebetulan saat ini sedang berada di Hong Kong untuk mengambil postdoktoral. Ya, saya akan membagikan tentang GERD, gastroesophageal reflux. Maaf host, ini saya disable, Kak. Ini disable partisipan screen sharing. Iya, I'm sorry. Ibu Cici boleh dikasihkan host buat Dr. Alfa. Kita harus jadi co-host. Ya, sudah, dokter. Oke. Ya, terima kasih. Ini udah bisa dilihat? Is it okay? Ya, oke. Ya, benar sudah. Oke, ya. Baik, kita mulai. Ini penyakitnya namanya gastroesophageal reflux disease atau GERD. Nah, mari kita bahas pelan-pelan ya. Gaster itu artinya lambung. Esophagus itu artinya kerongkongan. Reflux itu aliran balik. Berarti kalau secara etimologis itu adalah aliran balik dari lambung ke esophagus. Nah, mungkin ini masih membingungkan untuk saat ini. Nah, untuk saat ini, untuk itu, mari kita lihat. Jadi ini sebenarnya sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Orang sering dengar, sakit apa dia? Oh, asam lambung. Biasanya orang akan langsung bilang, oh dia terlambat makan, Kang. Ada juga yang akan langsung batudu, stres kok dia. Biasanya ada juga yang langsung mengkaitkan dengan, oh memang dia ada masalah rumah tangga, memang dia dipelaki double laing, mamak mantuk, penjahat, begitu dan sebagainya. Ini adalah hal yang sangat lazim terjadi di kampung kita, ya toh. Pasti teman-teman semua ada 1 atau 2 teman yang terkena asam lambung dan kita berusaha mendiagnosanya ada apa dengan dia. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat pada malam hari ini, semoga berguna. Nah, anatomi lambung. Lambung itu ada di mana? Lambung itu ada di rongga abdomen. Jadi di sini kita lihat ini adalah esofagus, pipa yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Oh, sorry. Ya, dan ini lambung. Lambung berada di posisi ulu hati bagian tengah dan cenderung ke kiri. Jadi kalau lihat ini ada di regio sini, ada di daerah yang nomor 3, hipokondrikal kiri sampai di ulu hati, di epigastrik. Itu adalah nyeri biasanya di mana kalau sakit mah itu dipesaki di bagian situ. Nah, apa pentingnya? Sebelumnya, kalau boleh saya ingin juga membagikan tentang sebuah animasi. Oke, semoga teman-teman bisa melihatnya. Ini bagaimana mekanisme proses pencernaan makanan. Karena ini akan relevan dengan apa yang akan kita lihat. Jadi makanan itu bisa kelihatan?
Oke. Ya. Kita mengunyah makanan. Makanan dilumatkan di dalam mulut, kemudian didorong oleh lidah ke kerongkongan. Jadi ini makanan mulai masuk. Ya, kalau kita pause di sini, Anda akan melihat ada 2 lubang. Yang di belakang ini adalah kerongkongan, dan yang di depan ini itu jalan nafas. Jadi kalau orang berbicara sambil makan, yang terjadi adalah makanan bisa salah masuk lubang. Yang terjadi adalah kita bisa tersedak. Dan ini akan relevan nanti bagaimana gejala dari GERD dapat juga mempengaruhi saluran nafas. Oke, sekarang makanan masuk ke dalam kerongkongan yang sini. Dia akan masuk, kemudian didorong oleh kerongkongan, masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini ada katup antara, ada klep antara kerongkongan dengan lambung. Jadi ini sekarang ada di dalam lambung, dan kemudian makanan akan dicerna, dicampur dengan asam lambung, dan kemudian akan masuk ke dalam usus. Dari usus kemudian akan bercampur dengan cairan empedu yang warnanya hijau itu. Nanti warna hijau ini akan menjadi kuning di saluran pencernaan. Makanya feses kita atau kotoran kita warnanya kuning karena berasal dari saluran empedu. Kemudian makanan akan berjalan sepanjang usus halus, dan kemudian akan diserap. Kemudian sisanya akan dibawa ke usus besar, membentuk feses, dan kemudian dibuang sebagai kotoran lewat anus. Oke, jadi ini kuliah Sabtu SKS malam-malam. Ya, kembali ke presentasi saya. Oke. Nah, teman-teman, asam lambung itu bukan penyakit, karena asam lambung itu diproduksi secara normal oleh lambung. Lambung menghasilkan asam yang bernama asam hidroklorida atau HCl. Fungsi dari cairan asam tersebut itu untuk mencerna makanan, tapi juga untuk membunuh kuman. Karena orang kalau makan, meskipun cuci tangan, tetap ada kuman yang mau masuk dari makanan. Orang tidak bisa memastikan bahwa yang masuk lewat mulut kita itu steril. Jadi yang bertugas untuk membunuh kuman adalah asam lambung. Asam lambung memiliki pH yang sangat rendah, berarti asamnya sangat tinggi. Itu gunanya untuk mekanisme pertahanan tubuh. Kalau misalnya asam lambung dihambat, maka bisa gampang terkena penyakit juga. Itu tidak bagus juga. Jadi lambung kita diciptakan dalam keadaan normal, dalam keadaan seimbang. Dia tinggi, asam lambungnya tinggi, tetapi tidak akan merusak dinding lambung. Karena dinding lambung itu mengandung mukus atau selaput lendir yang akan melindungi permukaan lambung. Jadi meskipun dalamnya asam, tetapi asam ini tidak akan menyerang dinding lambung. Kecuali kalau orang terlambat makan. Kenapa orang bilang kalau terlambat makan itu bisa sakit mah? Nah, kalau misalnya lambung terisi makanan, jadi lambung itu bagaimana cara lambung mencerna makanan? Dia kontraksi, dia beramas untuk menghancurkan makanan. Kalau misalnya tidak isi dengan makanan, waktu dia kontraksi itu dinding dengan dinding lambung baku gosok. Akibatnya bisa jadi luka, bisa jadi radang. Makanya salah satu pencegahan sakit mah ya secara logis jangan terlambat makan. Usahakan agar lambung jangan kosong dalam waktu yang terlalu panjang. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalnya sakit mah? Jadi sakit mah itu sebenarnya ada banyak macam. Orang secara umum bilang oke, sakit mah. Yang pertama itu secara medis, yang pertama adalah gastritis atau radang lambung. Ini adalah peradangan, jadi ada luka kecil tapi tidak menimbulkan ulkus seperti ini. Ini cuma radang, jadi merah, jadi perih, dan kemudian ada kuman yang namanya Helicobacter pylori. Kalau dia bertambah, itu dia bisa mengakibatkan infeksi. Kemudian ditambah lagi dengan makanan kafein yang asam-asam, alkohol, itu dapat menyebabkan radang lambung. Jadi radang itu cuma inflamasi, cuma merah. Kalau dia dibiarkan, maka akan terjadi luka, ulkus namanya. Ulkus bisa terjadi di lambung, bisa juga terjadi di usus 12 jari. Ulkus itu seperti sariawan, jadi dia ada lubang, tapi dalam lambung.
Dia bisa bayangkan bagaimana DP sakit. Sariawan di mulut aja orang susah, apalagi DP sariawan di lambung. Kalau sariawan ini, kalau ulkus ini dibiarkan terus-menerus, dia bisa bleeding, bisa menyebabkan pendarahan. Biasanya orang yang suka minum obat PAR itu, obat PAR itu kan orang bilang biasanya bersifat asam, itu benar juga, tetapi yang paling bahaya dari obat PAR itu adalah dia menyebabkan lapisan mukosa ini jadi tipis, sehingga asam lambung dapat merusak dinding lambung. Oke, nah ini semua adalah asam lambung. Tapi apa itu GERD? Itu benda apa lagi? Oke, jadi seperti yang sudah dikatakan di awal, GERD itu adalah asam lambung yang reflux, yang naik, yang kembali ke esofagus. Jadi asam lambung seharusnya cuma ada di lambung, karena yang dapat menahan asam itu hanya dinding lambung. Kalau asam lambung itu naik ke atas sampai ke esofagus, maka dinding esofagus akan meradang, karena dinding esofagus tidak diciptakan untuk tahan asam. Apa yang memisahkan antara lambung dengan esofagus? Ini, ada satu klep, ada satu otot yang namanya lower esophageal sphincter. Bahasa Indonesianya kalau secara awam kita bisa bilang itu katup lambung atas lah. Jadi di antara lambung dengan esofagus ada DP klep. Dia kalau habis makanan lewat tadi, saudara lihat, dia akan menutup begini. Supaya itu lambung, supaya itu makanan yang sudah di dalam, nyenak keluar ulang. Orang kalau lihat anak-anak habis makan, terus basalto-salto kan, DP nasi kan nyenak pancar-pancar. Wih, nasi bubur kemana-mana. Enggak kan? Karena DP katup langsung bertutup. Itu adalah fungsi katup untuk mencegah agar makanan yang sudah di lambung tidak kembali ke atas. Tetapi pada penyakit GERD, ini katup ini jadi lemah. Sehingga itu asam bisa naik ke atas, bisa merembes atau bisa naik ke atas, namanya reflux. Oke, jadi GERD disebabkan karena kelemahan katup lambung atas sehingga asam lambung bisa naik ke esofagus, ke kerongkongan. Bahkan bisa sampai di leher, nanti kita akan lihat. Makanya orang bilang secara awam, oh asam lambung naik di kepala. Itu ada benarnya juga. Asam lambung tabale atau asam lambung, simply asam lambung. Oke, jadi saya ingin establish bahwa itu adalah penyakit katup. Nah, sekarang gejalanya apa? Oke, faktor risiko dulu. Faktor risiko adalah obesitas. Obesitas itu kan badan besar, itu DP lemak paling banyak terkumpul di dalam puru. Kalau DP puru tertongkar dengan lemak, otomatis DP lambung akan tertolak dari bawah, sehingga asam lebih gampang naik ke atas. Oke, logis toh? Nah, yang kedua kehamilan. Ya, kalau kehamilan ada janin di rahim, dia akan menekan lambung juga dari bawah, sehingga asam naik ke atas. Kemudian stres. Stres akan melemahkan katup yang tadi, sehingga asam bisa lewat. Merokok juga. Jadi rokok, alkohol, kafein itu dapat menyebabkan otot lambung, katup lambung atas bisa menjadi lemah. Kemudian ada obat-obat tertentu, obat anti nyeri, NSAID, ini yang obat PAR, aspirin. Makanan. Nah, makanan ini tiap orang beda-beda. Jadi ada yang bilang boleh makan pedis. Tapi ada yang sakimah makan pedis nggak apa-apa. Jadi tiap orang beda-beda, tiap individu berbeda. Orang harus tahu apa yang orang boleh. Itu tidak bisa generalisir. Tapi secara umum jangan makan pedas, jangan makan berlemak, berminyak, coklat, peppermint, kafein. Tapi sejauh mana kita sensitif terhadap makanan-makanan ini, kita mesti cari tahu badan sendiri. Gejala utama GERD adalah rasa nyeri dari ulu hati. Tapi kalau ulu hati kan bisa sakimah apa saja. Yang khas dari GERD adalah karena dia naik ke atas, itu DP sakit di belakang dada bagian tengah di sini. Rasanya seperti terbakar. Jadi karena DP asam naik dari lambung ke atas, jadi yang sakit di bagian sini juga, di bagian dada belakang. Kemudian mulut terasa asam. Karena DP asam bisa naik sampai di mulut sini. Kalau mulut terasa asam, bisa juga itu DP asam itu bisa mencerna gigi. Jadi gigi gampang lubang. Karena gigi itu kalsium. Kalsium kena asam, dia jadi larut. Jadi gigi bisa gampang lubang. Kemudian nyeri ulu hati ya ialah nyeri di belakang dada. Kesulitan menelan atau perasaan seperti ada benjolan di tenggorokan. Rupa ada sesuatu yang mengganjal. Padahal itu adalah asam. Asam menyebabkan pembengkakan dari mukosa saluran pencernaan bagian atas. Sehingga dapat rasa asam yang ada yang mengganjal. Bisa terasa mual dan muntah, sakit tenggorokan, keluarnya isi lambung tanpa disadari, gangguan tidur. Gangguan tidur
Karena apa? Karena asam lambung yang naik, dia dapat menyebabkan peradangan di daerah leher, dan orangnya jadi gampang ngorok, gampang manggoro. Itu susah tidur. Akan terjadi gangguan tidur, bisa terjadi sleep apnea juga, atau ya yang manggoro sampai tak berhenti di penapas, mungkin saudara pernah dengar. Gejala apa lagi yang bisa timbul? Nah, karena tadi seperti yang sudah dikatakan, saluran pencernaan dan saluran nafas itu baku dapat di leher sini. Jadi kalau DP asam naik dari bawah, dia naik sampai di esofagus, sampai di sini, sampai di leher, itu asam bisa masuk ke dalam saluran nafas dan menyebabkan gejala pernapasan seperti batuk-batuk kering biasanya. Cuma begitu-begitu, yang ada lendir tapi gatal-gatal terus. Gatal-gatal terus, so minum obat antibiotik, ampicillin, cefadroxil, cefixim, segala rupa ada coba, tetapi tetap batuk. Karena memang bukan infeksi, tapi karena asam lambung yang naik sampai dia bisa masuk ke dalam dan mengiritasi saluran nafas. Orang yang asma akan lebih sering kambuh ketika gejala GERD kumat. Kemudian suara bisa serak, karena pita suara di sini, kalau DP asam masuk sampai di situ, itu akan terjadi pembengkakan pita suara, dan suara kita akan menjadi serak. Dan ini yang saya katakan tadi, gigi bisa rusak karena terkena asam yang naik ke atas, dan bau mulut, ya bau asam. Jadi itu semua, ini adalah gejala kompleks. Semoga sesudah mengerti mekanisme terjadinya penyakit, kita juga dapat mengerti kenapa gejala ini terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi habis ini kita akan lihat bagaimana cara mengatasinya. Ya, jadi DP biang kerok kan asam lambung yang naik ke atas. Jadi bagaimana caranya? Cara untuk menanganinya, yang pertama ya jelas-jelas kita harus menurunkan asam lambung. Yang pertama sebenarnya yang paling gampang untuk menurunkan asam lambung itu adalah dengan cara makan teratur. Jangan terlambat makan. Nah, bagaimana kalau berpuasa? Nah, nanti kita akan lihat bagaimana. Kalau mau orang bisa tanya jawab. Jadi kalau lambung terisi makanan, maka asam lambung akan menjadi netral, karena ada isi makanan. Dan kemudian katup lambung bawah akan terbuka sehingga makanan akan mengalir ke usus. Jadi asam tidak tertahan di lambung. Kalau misalnya sudah ada sakit mah, kita sebaiknya makan dalam porsi kecil tetapi sering. Kalau orang sakit mah biasa orang ya suruh coba bawa biskuit juga kemana-mana. Kalau sudah mulai bersakit, kunyah karena biskuit kuat tiap 2 jam begitu. Jadi makan dalam porsi kecil tetapi sering. Kalau misalnya tidak bisa diatasi dengan diet, sedia aja proma, sorry saya tidak mengendorse, tapi ini betul, sedia antasida, proma, antasida, polisilan, alumi, terserah yang jakunya itu, atau yang sirup. Saya juga akan menyebut merek omeprazol atau lansoprazol, ini obat-obat, tapi harus dengan resep, sebaiknya dengan resep dokter. Ini obat untuk menurunkan asam lambung. Yang paling penting dan yang paling relevan, ini hindari stres, nanti saya akan bahas khusus tentang stres. Jadi bagaimana cara penanganannya? Yang pertama, kasih turun DP asam lambung. Yang kedua, karena kita tahu ini adalah masalah pada katup lambung atas, maka segala yang dapat melemahkan katup lambung atas, orang hindari. Apa itu yang dapat melemahkan? Yang pertama, kafein, kopi. Biasanya orang Manado bablas di sini. Kafein, tiap pagi-pagi sudah kopi hitam, sore juga sambil barokok atau biasa begitu. Nah, ini dapat menyebabkan katup lambung atas itu jadi lemah sehingga asam dapat kembali. Nah, stres lagi. Jadi stres bukan hanya meningkatkan asam lambung, stres juga dapat melemahkan otot sphincter, otot katup lambung atas. Kemudian ini kebiasaan buruk yang mungkin kita abaikan, tidur segera sesudah makan atau baring segera sesudah makan. Habis makan kenyang toh, mangan toh, tidur. Itu sangat tidak baik karena lambung yang terisi penuh makanan, begitu kita baring, itu makanannya secara gravitasi akan tertekan ke arah esofagus. Jadi lebih lama itu otot jadi lebih longgar. Jadi bagaimana cara penanganannya? Ya yang pertama, habis makan jangan tidur 2 jam, karena waktu pengosongan lambung itu 2 jam. Jadi biasanya kalau makan jam 8, usahakan jangan baring dulu ya sampai jam 10 begitu, atau sampai jam 9 lah. Dapat rasa kok kalau itu lambung mulai kosong. Kemudian yang dapat kita lakukan adalah tinggikan bantal saat tidur. Tapi ini terserah orang, tergantung ada yang nyaman, ada yang enggak. Kalau mau tidur miring, sebaiknya miring kiri. Karena berdasarkan anatomi lambung, DP kantong itu
banyak ke kiri. Jadi kalau orang miring kanan dia cenderung langsung reflux ke atas, tapi kalau miring ke kiri dia dapat lebih mengurangi reflux. Yang terbaik adalah jangan tidur segera sesudah makan. Kemudian menurunkan tekanan dalam perut. Ini tuh biasa om-om kalau perut timbul, kalau berfoto tuh langsung tahan perut tuh supaya nggak timbul. Nah kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya so obes kong tahan perut terus pakai ban tebal-tebal supaya nggak tahu timbul, itu nggak bagus. Itu meningkatkan tekanan intraabdomen, meningkatkan tekanan dalam perut sehingga dia bisa mengakibatkan reflux, asam lambung naik. Nah kalau hamil bagaimana? Kalau hamil itu cuma sampai penekanan hanya terjadi pada trimester 3, 7, 8, 9 bulan. Habis itu dia normal kembali. Jadi akan kembali ke fisiologis normal sesudah hamil. Jadi sesudah hamil semuanya akan kembali normal. Oke, jadi ini adalah penanganan secara umum. Nah, sebagai seorang dokter yang pernah berpraktek di Minahasa, yang paling sering terjadi adalah ini stres dengan GERD. Asam lambung naik toh, misalnya seperti ini. GERD, oke, asam lambung naik. Itu orang buka internet. Pas buka internet, segala macam penyakit muncul. Jantung lah, kanker lah, leukemia, segala macam yang nggak war, itu muncul. Akibatnya orang jadi psikis, jadi pikiran. Begitu orang pikiran, asam lambung lebih naik, GERD makin menjadi. Kemudian apa yang terjadi? Lebih pikiran, lebih sakit nih, nak baik-baik, susah sakit apa kita ini? Ada orang baking store, Tuhan, siapa nak baik-baik? Padahal ini pikiran, makin nyeri. Jadi ini namanya adalah vicious cycle. Dalam ilmu kedokteran ada yang namanya vicious cycle. Literally artinya adalah lingkaran setan. Memang setan pekerja ini. Jadi orang mesti kasih putus di mana? Nah, most case ini yang paling sering orang mengeluh kepada saya secara pribadi, dan saya pikir juga kepada teman-teman dokter yang lain, ini paling sering orang takut begini, kaki kita jantung, Kang. Soalnya dia sakit di belakang dada begitu. Nah, untuk kasus macam ini, solusi yang saya berikan adalah periksa dan pastikan. Nggak apa-apa, periksa juga ke dokter, supaya orang lebih puas. Jadi orang berperiksa bukan berarti orang kurang iman pada Tuhan, enggak. Orang periksa, orang pastikan bahwa itu bukan jantung, supaya orang senang. Karena kalau orang mendua hati, bimbang, tidak jelas, itu tidak akan tenang. Itu gampang naik asam lambung. Jadi periksa ke dokter, pastikan itu bukan asam lambung, dan 95% kasus itu memang bukan jantung. Terutama orang yang care, makin dia care terhadap kesehatannya, makin dia cemas, makin dia gampang terkena GERD. Terutama wanita. Kita tidak tahu kenapa, tapi terutama wanita ini paling sering. Bukan karena kehamilan juga, tapi mungkin karena wanita lebih perasa, dia menggunakan emosi lebih dominan daripada pria, sehingga ya lebih gampang untuk mengalami gejala psikis. Tapi ada juga banyak, tapi memang laki-laki tetap sama. Kalau susah kita tuh semua jadi kalap. Nah, kalau sudah diperiksa dan tidak apa-apa, dan saya yakin ini akan berguna untuk teman-teman yang memiliki teman yang GERD dan kaget dia takut kalau dia jantung atau bukan. Ini yang paling penting adalah pikiran. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ini ayat orang so tahu, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ratusan kali orang so dengar. Tetapi kalau kita lihat bahasa aslinya, ini di bahasa asli, lihat di sini saja. Ini yang kuning ini. Nah, kardias. Kardias itu artinya jantung. Jadi damai sejahtera Allah akan memelihara jantung kita. Ini sangat berguna untuk teman-teman yang ketakutan. Jangan-jangan kita jantung, jangan-jangan kita jantung. Ini begitu kalau kita dapat membagikan ini damai sejahtera Allah kepada teman-teman yang mengalami gejala psikosomatis, GERD dan sebagainya, ini akan sangat menolong. Secara pribadi, kita juga berpraktek sebagai dokter dulu, dan teman-teman atau pasien-pasien yang takut kena sakit jantung padahal cuma GERD, kita cuma kasih ini ayat, ya ada yang omeprazol sih, dan puji Tuhan mereka tidak kembali lagi, berarti aman. Jadi akhir kata, karena ini adalah webinar bernuansa Kristiani, ya salib membuat perbedaan. Tadi sudah disampaikan dalam firman Tuhan, kita mengalami kuasa kebangkitan sebelum Yesus mati, oleh bulur-bulurnya kita menjadi sembuh. Itu adalah prediksi. Tetapi dalam perjanjian baru,
itu oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Jadi mari teman-teman semua kenali gejalanya. Kalaupun ada gejala, tidak apa-apa, konsultasikan, pastikan apa yang terjadi, dan marilah kita hidup dalam damai sejahtera, dalam kepastian bahwa Tuhan akan menjaga kesehatan kita. Tapi kalau misalnya ada yang orang ragu, tidak apa-apa, konsultasi ke dokter, tanya, periksa, check up lengkap supaya orang puas, dan begitu pikiran kita tenang, saya yakin itu GERD tidak akan ada lagi. Tapi kalau ada faktor risiko, kalau masih berrokok, minum kopi, tahu diri, ya mari kita itu proses untuk menuju kesehatan, orang rubah pola hidup yang tidak sehat, ya, untuk mencapai kesehatan dan dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Perlukah obat? Ya, ini DP obat kita tulis di layar. Yang bebas itu antasida, promah, polisilan, alumi, konyak 3x2 tablet sebelum makan bila perlu. Paling penting gaya hidup, pola makan harus teratur, pola tidur harus teratur, dan jangan tidur 2 jam sesudah makan. Kelola stres Anda, olahraga, atur berat badan. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Dan sekian dan terima kasih. Saya mungkin ini tidak dapat mengcover semuanya, tapi kalau misalnya ada yang ingin tanya jawab, saya akan dengan senang hati menjelaskannya, atau ya, kita sharing saja. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Pris. Oke, terima kasih Pak Dokter. Makasih di tengah-tengah kesibukannya yang sementara di lab bisa membagi waktu untuk kami membagikan tentang GERD. Jadi tadi saya melihat materinya itu sangat luar biasa padat ya, mewakili beberapa pertanyaan. Dan yang memang ada pertanyaan saya yang saya tanyakan, ini sebetulnya GERD ini mana sih yang lebih dulu? Asam lambung dulu atau stresnya? Atau karena pikiran itu yang menjadi pemicu dari GERD-nya? Tapi tadi dokter sudah menjawab, itu sudah menjadi lingkaran setan ya. Kayaknya penyebabnya asam lambung menjadi stres. Karena stres menjadi asam lambung. Jadi kalau kita nggak dibebaskan dengan darah Yesus, itu kayaknya akan jadi lingkaran setan. Memang dok, kalau di kantor saya sendiri aja, itu yang asam lambung itu kurang lebih ada sekitar 6 orang. Sampai kita bilang, kalian bikin grup sendiri aja untuk jadi geng asam lambung. Dan itu... Pencinta antasida, ya. Iya, dan mereka terus itu. Dan ketika dia kambuh, itu sampai benar-benar shock, dan memang menjurus pada ketakutan yang sangat besar. Nah, pertanyaan saya mungkin saya mengawali dengan pertanyaan saya ini, dok, singkat aja karena mungkin banyak yang lainnya akan bertanya. Tapi nanti aja dijawab. Kita kumpul 3 pertanyaan termasuk pertanyaan saya. Pertanyaannya, apakah ketika dia dalam shock awal, ketika dia kumat asam lambungnya, karena saya pernah menghadapi bawahan saya itu begitu kumat, dia langsung shock, kayak tegang begitu, kayaknya kita bikin jadi panik semua. Jadi terapi apa yang paling awal untuk menghadapi keadaan shock yang seperti itu? Itu pertanyaan saya. Selanjutnya saya memberikan pertanyaan kepada 2 penanya lainnya, bisa raise hand atau bisa juga mengetik di kolom chat tentang pertanyaannya. Mari Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau pertanyaan saya, dok, bagaimana cara kita menangani orang yang tiba-tiba kumat? Ketika dia kumat, saya pernah menghadapi. Ketika kami pergi ke proyek di pedalaman, dia shock, dia tegang langsung seperti mau jantungan, tapi masih hidup gitu. Dan saya, I don't know what to do dengan orang seperti ini. Butuh waktu panjang, sekitar 7 km, baru kami bisa menemukan puskesmas dan dia mendapat perawatan. Mungkin ibu-ibu lainnya ada yang mau raise hand, menanyakan, bisa langsung open mute atau ketik di kolom chat. Akan. Ya, halo, mungkin dokter. Mungkin sambil menunggu saya boleh jawab. sedikit, Pak. Ya, silakan Pak. Oh ya, silakan. Siapa ya? Ya, perkenalkan, nama saya Ari Kusuma. Yang saya mau tanyakan seputaran dengan yang tadi mungkin. Pak Aris, sebentar, di mana saya biar kita bikin spotlight. Pak Ari nggak pakai kamera ya? Enggak, langsung di ini. Oh ya, oke, sudah di spotlight. Ya. Oke, baik. Ya, yang saya mau tanyakan, dok, saya tuh kalau pagi habis sikat gigi tuh rasanya mual.
Gitu. Jadi itu berlangsung sudah berapa puluh tahun sih. Ya, jadinya kalau pagi itu bawaannya mual. Cuman akhir-akhir ini saya ndak terlalu pusingin lagi ke sana. Jadi saya kalau habis sikat gigi saya langsung minum kopi apa minum teh gitu. Jadi untuk hilangkan mualnya itu. Gitu, Dok. Yang saya mau tanyakan, apakah itu termasuk GERD apa gimana ya? Oke, ya terima kasih Pak Hari. Kalau mendengar gejalanya itu memang itu bukan GERD, karena kalau cuma mual habis menyikat gigi itu kalau misalnya menyikat gigi terlalu dalam, ada orang yang gampang terkena namanya rangsangan nervus vagus. Jadi itu sama dengan menimbulkan refleks ingin muntah. Jadi kalau saya tidak tahu apakah ini relevan dengan Bapak atau tidak, tapi kalau misalnya mual dipicu oleh sesuatu, itu bisa kimiawi, bisa mekanik. Kalau kimiawi itu mungkin rasa dari pasta giginya, coba enggak apa-apa. Coba pakai pasta gigi yang anak-anak punya, yang stroberi, itu enggak apa-apa. DP kalsium dan fluoride itu sama kadarnya. Yang kedua, mekanik. Mekanik itu rangsangan menyikat gigi, mungkin begitu kena di gusi, kena di kerongkongan bagian belakang, itu dapat mengakibatkan refleks muntah. Kalau begitu kita tinggal manipulasi saja cara menyikat giginya. Coba mulai dari depan, kemudian jangan terlalu menekan di bagian mulut rahang bagian belakang. Ini harus dicoba sendiri. Saya mungkin bisa berguna, mungkin juga tidak. Tetapi kalau misalnya apakah ini GERD, gejalanya bukan seperti itu. Biasanya GERD itu sudah ada sakit mah dulu, baru kemudian asam lambungnya dia naik ke atas. Jadi kalau tidak ada sakit mah dan mual, itu berarti penyebabnya bukan GERD, ada penyebab lain, dan yang pasti akan ada penjelasannya. Ya, kemudian yang berikut, Dok. Saya kalau malam itu kan biasa menjalankan begadang gitu. Ya. Cuman yang saya keluhkan itu biasa di jam-jam itu, jam 1 apa jam 2. Itu biasa sakit mah. Apakah melawan imun tubuh kalau misalnya jam segitu itu kita makan sesuatu? Karena saya biasanya kalau mau tidur jam segitu perutnya lagi keroncongan itu langsung rasanya puyeng. Terus setengah badan ke atas ini itu kayak keringat dingin gitu. Itu biasanya itu antara jam 1 sampai jam 2 malam. Gitu. Ya, kalau untuk makanan kapan kita makan itu tergantung dari pola sirkadian, pola makan. tidur bangun tiap orang itu bisa berbeda-beda. Secara khusus kalau untuk mencegah GERD, makan bisa kapan saja, tetapi jangan berbaring sampai lambung kosong. Dan biasanya lambung akan kosong dalam waktu 1-2 jam. Jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya ada orang nih yang shift malam, boleh dong dia makan malam, enggak apa-apa, tapi jangan berbaring sesudah itu, supaya asam lambungnya, supaya katupnya tidak gampang longgar dan tidak terjadi GERD. Ya, makasih, Dok. Ya, semoga berguna. Ya. Shalom. Shalom. Ya, selamat malam, Dr. Supit. Selamat malam, Pak. Saya dengan Dolfi. Oh, Pak Dolfi, ya. Iya, mohon maaf ya, saya nggak buka video ya. Ya, tidak apa-apa. Mungkin nggak etis, tapi saya minta maaf dulu ya. No, it's okay. Totally fine. It's okay ya. Oke. Poinnya saya ngelihatnya ada kata ardinya ya. Sebenarnya refluksnya itu yang menjadi penyebab. Kalau dia nggak reflux kan nggak ada masalah ya. Ya, benar sekali. Kalau kalau asam lambung tetap tinggal di lambung tidak akan terjadi masalah. Iya, itu dia tadi. Jadi refluksnya yang menjadi titik kunci. Pertanyaan saya adalah ketika katup itu bermasalah, refluks itu kan terjadi ya. Ya, Dok, ya gitu ya. Iya. Memang itu yang penyebabnya. Ya, itu kuncinya. Saya kira di situ. Tidak akan terjadi reflux kalau klepnya, katupnya itu bagus-bagus aja gitu kan. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah apa faktor dominan yang menyebabkan
katup atau klep itu jadi masalah sehingga terjadinya reflux itu. Terima kasih dok untuk menjadi perhatian kita. Karena kalau katup kita bagus-bagus saja, refluksnya kan tidak terjadi. Jadi yang mau dicari atau yang mau dipoinkan itu adalah kenapa, gejala apa yang membuat si katup itu sehingga membuat terjadinya reflux itu. Pelemahan katup maksud saya. Ya, ya. Ya Pak Dolfi, terima kasih. Ini pertanyaannya memang sangat mengena kepada proses terjadinya penyakit. Kalau bisa saya share screen kembali. Ini yang tadi sebenarnya kalau bisa saya kembali. Mungkin tadi agak tercampur ya dengan berbagai macam patogenesis. Nah, ini sudah saya highlight kembali dengan kuning. Memang benar sekali Pak Dolfi, kalau misalnya katupnya baik-baik saja, itu tidak akan terjadi reflux. Nah, katup bisa jadi lemah karena pengaruh mekanik atau karena pengaruh tonus otot, pengaruh kekuatan otot yang berkurang. Nah, kekuatan otot ini berkurang kalau misalnya kita minum kafein. Jadi kafein memiliki efek relaksasi. Dia membuat rileks sampai ini otot katup ini bisa rileks juga. Kemudian ada masalah stres. Ya, kemudian ada masalah stres. Stres itu mengakibatkan ketidakseimbangan hormonal, kortisol dia lepas, adrenalin dia lepas, sehingga katup ini bisa jadi lemah. Masalah kedua itu mekanik. Mekanik itu berarti tekanan dari dalam lambung. Yang tadi yang sudah kita diskusikan, habis makan kemudian langsung berbaring, itu bisa merusak katup dalam jangka waktu yang lama. Karena dia paksa untuk balik ke atas. Jadi seperti itu. Penjelasannya logis-logis saja. Jadi bagaimana supaya tidak terjadi, ya ini yang dapat kita lakukan. Hindari makanan atau substansi yang dapat menyebabkan katup menjadi lemah, dan juga hindari proses mekanik yang menekan lambung ke atas. Jangan tidur segera sesudah makan, jangan pakai bahan sabuk ketat-ketat, bisa tinggikan badan secara tidur. Kalau yang obes, ya coba turunkan berat badannya juga, supaya mengurangi lemak yang di dalam perut, supaya tidak menekan lambung. Ya, jadi seperti itu. Itu kalau satu kebiasaan orang makan kenyang itu juga, apakah itu menyebabkan faktor juga, Kak? Iya, benar. Itu juga berpengaruh. Kalau misalnya ada orang yang makan tidak teratur, makan kenyang. Dia makan tidak teratur, misalnya 8 jam tidak makan, habis itu pas dia makan langsung 2 piring, 3 piring. Itu mengakibatkan lambung meregang dan dia dapat reflux kembali, dapat menyebabkan peregangan dan peningkatan dari dalam intraabdomen, dari dalam lambung. Ya, itu juga. Ya, terima kasih buat maaf, boleh. Untuk lansia itu gejala katup melemah itu apakah juga ada linear factor sebagai penyebab? Secara umum katup ini sangat kuat, jadi ada yang lansia 90-100 tahun tidak ada masalah apa-apa dengan GERD. Biasanya katup menjadi lemah karena pola hidup yang terjadi pada masa muda. Jadi kalau misalnya pas dia tua terus GERD, jadi sebenarnya untuk menjadi GERD tidak harus tua. Ada yang baru 20-an tahun stres lah sama lambung. Jadi it's okay. Sebenarnya ya tubuh kita diciptakan sempurna, tapi kalau misalnya ada gangguan dari luar, dari pikiran, dari banyak macam, itu dapat sangat melemahkan tubuh. Terutama dalam hal ini dalam konteks GERD ya katup tadi. Baik, terima kasih banyak Dr. Supri. Terima kasih. Ini materi yang luar biasa nih, membuat kita sekalian dari generasi muda sampai ke lansia. Saya pernah dengar ada orang juga masih umur belasan tahun udah kena GERD. Iya, itu sangat kompleks. Dan biasanya kalau yang belasan tahun masih muda sudah GERD, ada penyebab psikogenik di masa lalu. Mungkin dia pernah kena abuse atau dendam atau Baik dokter, cukup dok. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih sama-sama Pak Dolfi. Selamat malam. Ya, makasih Pak Dolfi Malangkai, pertanyaan yang sangat berkualitas sekali, membuat kita juga belajar ya. Menimbulkan saya pertanyaan juga Dokter Alfa. Ini ada satu pertanyaan juga di kolom chat ya dari Sister Lydia.
Cuman sebelumnya saya mau menanyakan karena berhubungan dengan makanan, apakah soft drink juga bisa mendukung pelemahan, ya jadi menjadi salah satu faktor untuk melemahkan katu, misalnya Coca-Cola atau soft drink lainnya yang mengandung banyak soda. Dok. Ya, jadi untuk soft drink sebenarnya belum ada penelitian yang menghubungkan langsung dengan GERD, karena kalau misalnya soft drink itu yang naik itu gas, bukan asam. Toh, jadi kalau yang minum Coca-Cola langsung begitu, itu yang naik gas. Jadi kalau gas kan dia cuma numpang lewat sudah. Jadi bukan asam. Tapi untuk jangka panjang belum ada penelitian, saya tidak bisa mengatakan itu berpengaruh atau tidak. Tapi kalau khusus untuk Coca-Cola, dia memiliki kandungan kafein. Nah, kafein itu dapat menyebabkan pelemahan. Tapi kalau Sprite, Fanta, DP gas sendiri itu biasanya dia cuma numpang lewat. Jadi secara mekanik tidak ada pengaruh. Namun saya tidak tahu karena dunia kedokteran itu tiap tahun berubah. Mungkin saja dalam jangka waktu dekat akan ada penelitian yang mengatakan sebaliknya. Oke, Dok. Ini kayaknya ada 2 yang mau menyusul pertanyaan, tapi saya iya, ya, Ibu Lili, sebelumnya saya bacakan pertanyaan dari Lydia. Tolong jelaskan bagaimana hubungan pikiran dengan asam lambung. Kalau tadi dokter sudah jawab, mungkin bisa diperkuat, diperjelas. Dan setelah itu nanti ada Ibu Lili Layata mau bertanya dan juga Ibu Joyce Wower. Ya, Dok, silakan. Oh ya, oke. Pikiran dengan asam lambung. Asam lambung itu sebenarnya diproduksi dengan normal oleh sel. Oke, Lydia ini anak biologi, jadi kita mau jawab secara biologis. Jadi asam lambung itu diproduksi karena ada yang pertama ya, karena ada makanan yang masuk, jadi secara mekanik. Kemudian asam lambung itu juga dapat disekresikan oleh sel-sel parietal di lapisan epitel lambung karena rangsangan dari otak lewat hormon gastrin. Kalau misalnya tuh orang stres, ini rangsangan ini dia tidak ada mekanisme umpan balik negatif, sehingga DP asam lambung ini akan disekresikan terus menerus. Jadi ada makanan, tidak ada makanan akan disekresikan terus menerus, sehingga ya tidak asam lambung yang konstan tetap tinggi dapat melukai permukaan epitel lambung ini, sehingga akan terjadi penyakit yang namanya gastritis. Jadi pikiran dia hubungannya dengan asam lambung itu dia bagi di hormon stres, kortisol, adrenalin, gastrin. Itu sudah ditunjukkan lewat bahkan obat-obat asam lambung itu adalah sebagian obat asam lambung dia menghambat hormon-hormon yang tadi, terutama untuk asam lambung yang psikis. Jadi ada DP obat yang khusus untuk psikis kasih ini. Ranitidin sih. Ya. Semoga saya mau menjawab. Bisa ya. Saya mau tanya ya. Ya, silakan Ibu. Selamat malam, Dok, ya. Kebetulan saya punya cucu ya, ada sakit lambung, Bu, Dok. Jadi dia selalu datang. Kalau berapa hari datang lagi, susah bernafas. Ya, kalau dia bangun biasa tidak bisa tidur. Jadi kalau dia mau tidur itu mau cari pernapasan tidak dapat. Dia rasa tidak dapat itu pernapasan. Jadi dia langsung ya bagaimana caranya ya dia baru bisa dapat kembali. Jadi itu saya pikir bagaimana orang bilang asam lambung memang tidak bisa sembuh, Dok. Iya. Oke, terima kasih Ibu buat pertanyaannya. Jadi jadi saya akan jawab saja langsung. Apakah asam lambung bisa sembuh? Asam lambung itu sebenarnya tadi itu bukan penyakit, itu memang ada di lambung. Tetapi kalau misalnya dia naik dan kemudian dia mengakibatkan gejala, ya. Jadi apakah bisa sembuh? Lebih tepatnya asam lambung bisa dikontrol. Yang pertama dengan yang tadi atur pikiran, yang kedua dengan obat-obatan, dan yang ketiga dengan modifikasi gaya hidup. Untuk gejala sakit lambung yang sampai orang tidak bisa bernafas, kenapa sampai seperti itu? Kalau kita lihat, ini bisa dilihat dari layar saya, ini kan lambung. Kalau misalnya dia kembung serta isi dengan asam,
dia akan menekan diafragma paru-paru yang ini. Ya. Sehingga paru-paru akan tertekan ke atas, rasanya seperti habis nafas. Padahal itu cuma kembung, cuma asam lambung yang naik. Dan mungkin cucu ibu harus tahu mekanisme ini, karena kalau kita tahu mekanismenya, kita tahu bahwa itu adalah gejala semu. Itu bukan gejala karena kita semua mati begitu. Itu kan biasanya orang takut begitu. Tapi cuma karena tekanan dari bawah. Jadi kalau misalnya lambungnya bermasalah, ya bisa konsultasi dengan dokter, disilakan supaya puas. Sudah banyak dok, sudah banyak dokter ganti-ganti obatnya itu. Tapi tetap katanya tidak bulungan. Saya bilang, ya berdoa kok, minta Tuhan tolong. Itu saja yang kita bisa. Iya, itu memang itu DP ultimate weapon. Itu memang senjata pamungkas. Tapi kalau bisa saya beri saran secara praktis, tanyakan langsung kepada cucunya apa yang dia takutkan. Biasanya dia langsung bilang, "Iya, kita takut mati memang." Nah, iya, biasanya yang takut nafasnya sudah seperti kayaknya sudah sampai di leher. Jadi mau mati, mau rasa mati begitu. Jadi aku saya pikir baru orang Ustaz bilang itu tidak bisa sembuh asam lambung. Jadi padahal sudah banyak dokter, berapa dokter yang dia pergi. Semua dia bilang gejala stres katanya. Iya. Kalau begitu gejala, kalau sudah beberapa dokter yang menyatakan itu gejala stres, mungkin dan kemungkinan sangat besar yang dia butuhkan itu adalah kepastian bahwa dia tidak apa-apa, kepastian keselamatan yang kita dengarkan hari ini. Iya. Dia butuh mendengarkan kabar baik, dan jangan buka di internet. Internet itu kabar buruk. Tidak dok. Dia memang segala macam penyakit itu muncul. Ya, memang dia tidak percaya sebab dia anak Tuhan. Toh dia pas sekolah STT dulu dia tadi bawa sharing di gerejanya, main drum. Dia begitu dok. Tapi maaf, ibu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oh, iya. Memang kalau perempuan biasanya memang lebih disposed, lebih rentan terkena memang. Dan biasanya dia butuh didengarkan. Jadi biasanya pasien GERD biasanya datang ke dokter, baru lihat dokter karena cuma butuh untuk didengarkan. Oh gitu dok. Saya tidak bisa mendiagnosa dengan pasti. Saya hanya berbicara secara umum. Mungkin ini relevan, mungkin juga tidak, karena tiap orang berbeda-berbeda. Sampai dia tidur dok, tidur duduk kalau tiap malam. Karena kalau tidur begitu rasanya seperti tidak ada nafas. Jadi dia duduk tidur sampai pagi. Jadi saya kasihan sekali sama dia. Saya pikir ini kesempatan, ada dokter asam lambung. Iya, Ibu bisa tunjukkan gambar seperti ini. Kenapa dia sesak nafas? Karena tekanan dari dalam lambung dia tolak ke atas. Dia tekan ke atas. Jadi itu masalahnya biasanya cuma dari situ saja. Dan begitu dia tahu mekanismenya, biasanya orang tersebut akan tahu, oh ini cuma gejala semu, ini akan hanya lewat. Dan dia akan jadi lebih tenang, dan itu akan sangat membantu proses pemulihannya. Dan tolong katakan kembali bahwa asam lambung bisa dikontrol. Jangan dengarkan kabar buruk yang berkata bahwa ini adalah vonis umur hidup. Ya, terima kasih. Ya. Baik, puji Tuhan dok. Doakan yang itu jujur saya sudah lama. Yes, of course. Makasih Bu Lilia. Ya, makasih. Nanti semoga bisa puas. Nanti materinya juga akan dibagikan ya dok ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dokter. Yang pertama dari Bu Joyce Wawor masih mau bertanya, tadi ada raise hand. Juga ada pertanyaan di kolom chat oleh Bu Korina Menangka. Gimana Ibu Joyce Wawor masih mau bertanya? Ibu Joyce Wawor. Jadi ya silakan Pak Pendeta, Pak Nofri. Haleluya. Shalom, selamat malam semua. Selamat malam dokter. Shalom. Malam. Enggak, masih bujang, maaf. Terima kasih, materinya sangat bagus. Saya mau mulai dari mana ya? Karena memang terus terang sampai hari ini sudah 20 tahun saya alami asam lambung.
Kita katakanlah ya, jadi sampai hari ini pun lambung bagian kiri saya dok di bawah tulang rusuk itu terasa jadi kayak ada sesuatu yang mengganjal. Itu pertama. Kemudian kedua, perut saya setiap hari kembung, Jadi itu sendawa, kemudian ya maaf pagi angin. Kalau sudah pagi itu wah itu sekali. Saya sudah coba atur pola makan, pola pikir, tapi tetap. Jadi memang kemarin sempat penasaran, nah, kayaknya maunya di endoskopi karena ya sudah 20 tahun. Tetapi sisi saya pikir ya ini mungkin yang ngaruh di dalam saya karena memang awalnya saya berobat tahun 2000 itu saya overdosis narkoba, saya seorang pemakai sabu-sabu, saya ganja juga pernah, pakai ekstasi macam. Tapi tahun 2000 itu, nah mulai dari situ saya mulai merasakan lambung tidak enak. Nah rupanya lama-kelamaan kata dokter kayaknya sudah GERD. Jadi awalnya sampai sempat takut, sempat mau dengar musik keras saja, mau ke mall pun berani. Bahkan mau berangkat, mau naik pesawat pun biasanya dulu senang jalan-jalan mau kemana-mana, tapi semenjak itu saya jadi tidak berani naik pesawat mau kemana-mana sendiri, harus punya teman. Nah, tetapi ya puji Tuhan saya coba lawan. Itu rasa cemas, rasa takut, mudah marah. Tapi yang menjadi kendala sampai hari ini kembung itu yang memang setiap hari sampai hari ini tetap kembung. Memang satu waktu dokter sempat bilang coba di endoskopi karena memang kadang pagi pun saya minum air saja kembung perut. Saya sudah coba berusaha atur pola makan, pikiran, tetapi ya dan di satu sisi saya bersyukur juga lewat ini justru banyak yang saya layani, saya injili karena saya berbagi pengalaman saya. Dan sampai hari ini dok, saya tidak boleh makan makanan yang mengandung ragi, jadi kayak biapong, roti atau makanan-makanan yang itu pasti langsung kembung perut saya dan ya mulai ini kadang diam-diam tiba-tiba muntah, keluar asam dari mulut itu. Dan yang lebih parah lagi kalau sudah lagi begitu dok, memang punggung bagian belakang kiri saya sakit. Bahkan kalau disuruh pijat sama anak kayak ada benjolan di belakang itu. Sampai hari ini mau kemana-mana pasti ada antacid sama lansoprazol, jaga-jaga. Memang dokter bilang harus diminum sekarang, tapi saya tidak mau tergantung di obat. Saya selalu lawan pikiran, saya berdoa, tenangkan pikiran. Memang di satu sisi ya terus terang saya sudah bilang ya oke Tuhan, kalau ini dulu yang Tuhan dengan Tuhan ya saya tinggal hadapi, syukur seperti itu terang. Tapi puji Tuhan lewat ini juga banyak yang saya layani. Teman-teman yang ini ya akhirnya mereka tanya kok bisa Pak ya. Saya intinya sekarang saya hanya tanya Tuhan apa yang Tuhan mau, saya bertobat, tinggalkan cara hidup lama. Kadang-kala saya jadikan sarana penginjilan, walaupun serang malam ini saya bilang menjadi keluhan saya, perut saya terus kembung terus, dan saya tidak berani lagi sentuh minuman-minuman kayak yang tadi ada kandungan gas, mau Sprite, Fanta pun saya tidak berani karena memang saya alami waktu itu saya minum pasti saya akan sesak nafas. Mungkin karena katup saya sudah lemah sekali. Karena memang saya lawan dokter. Nah, ya saya mungkin itu dokter bilang kalau boleh pakai 1 bulan, tapi saya takut ketergantungan obat. 1 minggu saya minum ya, saya lawan saya dengan iman. Tapi ya akhirnya saya tidak mengalami. Bukan saya tidak mengimani ya, Tuhan tidak. Tapi saya coba melawan dengan iman, saya terus biasakan diri untuk tidak tergantung dengan obat. Itu yang bisa saya tanyakan dan pengalaman yang saya bagikan. Mungkin ada masukan yang lain yang bisa dokter sampaikan. Terima kasih Bu Lucy, terima kasih Pak Dokter, terima kasih semua. Terima kasih Pak, nanti akan dijawab oleh Pak Dokter Alfa. Silakan. Ya, yang pertama terima kasih Bapak sudah sharing. Jadi memang ini adalah gambaran betapa beragamnya pasien itu. Jadi sebenarnya
nggak ada satu terapi yang cocok untuk semua. Tiap orang beda-beda, tiap orang ada masalah yang unik, ada background yang unik. Untuk Bapak tadi, kalau misalnya masalahnya kembung, ya kembung itu di usus biasanya. Jadi jadi gasnya itu di usus, dia bisa menekan lambung, ya kalau lambung ditekan, ya asamnya naik. Kalau untuk usus itu, biasanya kalau misalnya dia kembung-kembung terus, itu biasanya ketidakseimbangan antara bakteri jahat dengan bakteri baik. Kalau mau suka boleh coba Yakult, tapi coba sedikit-sedikit mengingat ada sakit mah juga. Tapi yang bagus dari Bapak tadi adalah Bapak sudah mengetahui makanan apa yang dapat menimbulkan atau memperparah penyakit. Nah, tiap orang memang beda. Tiap orang memang harus mengetahui tubuhnya sendiri. Tapi yang kalau boleh saya tambahkan, jangan menjadikan itu sebagai suatu kewajiban yang kalau misalnya kita tak lewat, pasti kita akan sakit. Jadi seperti ini. Ada ya orang yang so yakin, oh kita kalau setiap musim dingin pasti mau flu. Dan itu apa yang kita takutkan akan terjadi. Jadi sambil menjaga kesehatan, mari kita rileks dan jangan melakukan segalanya sebagai suatu legalitas yang kalau saya bikin ini pasti saya akan mengalami ini. Karena saya percaya Tuhan itu adalah fleksibel dan segala sesuatu dapat maksudnya dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tadi Bapak bilang Bapak dapat melayani orang-orang yang juga mengalami problem yang sama. Ya saya percaya ini adalah rencana Tuhan juga. Namun saya juga sangat percaya bahwa Tuhan juga ingin menyembuhkan Bapak. Jadi sambil yes, it's true. Itu janji Tuhan. Itu bukan kita yang bilang, itu Tuhan yang bilang. Jadi kalau misalnya masih ada masalah, tidak apa-apa Bapak endoskopi sama yang tadi untuk memastikan apa yang terjadi. Dan biasanya 90% yang endoskopi, the result comes back negative. Tidak ada apa-apa. Jadi cuma dispepsia fungsional. Jadi memang cuma gejala tanpa kelainan anatomis. Nah, kalau misalnya ada kesempatan, silakan untuk melakukan endoskopi supaya sudah tahu. Dan begitu ada konfirmasi secara endoskopi bahwa itu tidak apa-apa, kita dapat berjalan dalam kepastian dan kemenangan. Jadi saya sebagai tenaga medis juga menyarankan dan silakan, I highly encourage, silakan kalau misalnya ada kesempatan. Spesial jantung, karena seperti dokter bilang tadi, jadi ya puji Tuhan lebih sampai ke jadi memastikan sampai ke rekam jantung sampai apa satu lagi yang lebih sudah kamu ya negatif dokter. Toh? Iya. Nah, ya. makanya kemarin saya sih cuma saran aja. Jadi seperti dokter bilang tadi untuk memastikan biar tidak trauma ya. Jadi akhirnya konsultasi betul sekali dokter bilang. Ada teman saya juga sampai dia ke Singapura, ke Thailand karena kebetulan dia seorang pelaut juga. Dia bilang saya sudah 3 kali endoskopi, betul dokter bilang 90% no problem. Jadi ya sampai hari ini akhirnya saya berhentikan niat saya untuk. Cuman memang yang saya heran itu yang jadi di bawah rusuk di bagian perut sebelah kiri sampai ini. Jadi kayak ada yang mengganjal, ada sesuatu di dalam dan saya merasa wah ini mungkin yang menyebabkan kembungnya terus. Jadi puji Tuhan, terima kasih. Ternyata saya salah selama ini. Jadi kembung bukan di lambung tapi di usus. Terima kasih dok, sangat luar biasa. Ini selama ini, padahal saya sudah ke dokter macam-macam. Belum pernah dijelaskan serinci seperti ini. Kembung itu bukan di lambung tapi di usus. Terima kasih dok. Iya. Jadi terima kasih Pak Nofri. Semoga bisa membantu. Silakan kalau misalnya ada kesempatan yang tadi saya katakan bisa kembali ke dokter supaya bisa dilakukan pemeriksaan langsung. Itu kok mesti pegang langsung ya, supaya DP dokter puas, DP pasien puas. Dan kalau bisa endoskopi. Kepuasan pasien itu sangat menentukan kesembuhan pasien. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Nofri, semoga puas dengan jawaban tadi dan mungkin bisa di follow up dengan terapi selanjutnya dengan menghubungi dokter yang bisa menangani secara live ya. Ini kan dokter online. Nanti ada dokter onsite bisa lebih puas lagi. Semoga cepat sembuh juga
Bila Yesus menyembuhkan. Ini ada pertanyaan 2 lagi, dokter. Yang satu Ibu Erni, saya persilakan Ibu Erni langsung aja. Dan nanti ada Ibu Korina, ada mengirim pertanyaan di chat, atau ada juga di sini Ibu Korina Manangkat bisa langsung. Silakan, saya persilakan dulu Ibu Erni. Masih ada ya Ibu Erni Rorim Pandey. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Dan ya, yang tadi saya sudah dengar percakapan yang ya disampaikan tentang asam lambung 19 ya. Apa memang ada beberapa yang katanya cucunya dengan Bapak tadi, seperti yang pernah saya alami 2019 itu, seperti nggak bisa nafas, terus sakit bagian kanan ini, dan jantungnya seperti dak-dikduk ya, hampir 3 jam kalau nggak salah. Saya coba cari nafas ya, hanya katakan puji Tuhan, haleluya sampai bisa. Nggak boleh duduk, nggak boleh berdiri, ya cari seperti itu gejalanya. Saya belum tahu juga itu apa asam lambung atau apa, karena hampir kurang lebih 3 jam sampai saya capek ya. Bukan ketakutan, tiba-tiba seperti ada denyut jantung gitu. Bagian kiri sini sakitnya ya sudah nggak terbilang lagi. Dan yang hanya keluar dari mulut saya ini puji Tuhan, haleluya sampai saya bisa nafas. Ketika saya udah capek, saya langsung Tuhan kita mau tidur Tuhan. Saya minum apa tuh susu kental manis ya. Dan saya tertidur memang sampai jam 7 pagi saya terbangun. Pas langsung itu mungkin karena juga sudah capek ya, cari nafas. Dan pagi-pagi saya langsung ke dokter kan. Dan ke dokter, dan dokter katakan itu asam lambung. Ciri-cirinya saya katakan saya juga baru sekarang kena, maksudnya mengalami. Dan saya disarankan singkat cerita minum obat ini, tapi hanya 2 kali minum ini 5 hari punya obat biasa kan. Ya. Terus hari kedua nggak perubahan, langsung ke dokter jantung, periksa jantung EKG katanya. Karena memang gejalanya sama, dia bilang begitu. Memang kita 3 jam, kalau nggak salah 3 jam lebih sampai saya capek. Mau cari nafas nggak bisa, terus sakit. Saya cuma jalan nggak boleh, duduk nggak boleh, nggak bisa karena langsung di sini tercekik dan di dada juga. Dan akhirnya ya dokter sarankan ya dia kasih obat ya, karena waktu itu memang saya karena penasaran Tuhan kita mau pelayanan di Minsel, terus dalam posisi saya baru mengalami kan, saya nggak tahu itu apa ya. Yang dulu saya dengar ini memang ada di kampung saya ada beberapa orang mati asam lambung katanya. Kok asam lambung saya pikir cuma penyakit mah biasa kan. Tapi setelah saya alami, oh pantas mereka bisa ke situ karena nggak bisa nafas ternyata ya. Dan di lambung kanan bawah itu seperti sakit menuju, terus denyut jantungnya memang haleluya puji Tuhan. Tapi puji Tuhan waktu saya ketemu dokter, aduh ibu kenapa ibu minum susu kental manis, bahaya kata. Bahaya dok, kita sudah capek, pokoknya cuman itu yang kita pikirkan. Yeah. Dan memang waktu saya minum itu yang sakset itu, 1 sakset saya dihabiskan, saya langsung tertidur. Tapi katanya untuk lambung sangat berbahaya, ini kata dokter. Katanya puji Tuhan, berarti mujizat ya, saya alami. Karena saya tertidur jam 7 pagi baru terbang waktu itu, jadi tidur pulas di dokter. Dan saya diberikan obat, ya. Untuk pas hari kedua, puji Tuhan, sudah nggak ada lagi seperti jantung berdenyut dan sesak nafas yang datang-datang itu sudah nggak lagi. Karena saya sudah, dan dia punya dokter katakan nggak boleh makan minyak dan pedas, ya pedas. Selama obat belum habis, tapi saya kasih sampai 2 minggu waktu itu, 2 minggu saya nggak bisa makan pedas dan berminyak ya. Dan puji Tuhan saya belum merasakan itu gejala itu sampai sekarang memang belum. Maksudnya saya harap itu sudah nggak ada lagi ya, sudah sembuh total ya. Dan saya cuma mau tanya, soalnya tadi saya dengar ada percakapan dari Bapak, mungkin ada makanan-makanan pantangan, mungkin roti atau apa ya, supaya karena sudah pernah itu 2019 ya saya alami seperti itu. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan saya yakin sudah Tuhan sembuhkan. Tapi kan kita juga harus waspada supaya ada mungkin makanan-makanan jadi pantangan, kita bisa diet dengan itu ya. Dan itu yang mungkin saya tanyakan dan mohon penjelasan. Iya, silakan dok aja.
Oke, saya share screen lagi. Jadi tadi ditanyakan makanan-makanan apa yang bisa memperparah atau menimbulkan GERD. Ya, yang pertama memang tiap orang berbeda-beda, namun secara umum makanan-makanan yang harus dihindari itu adalah ini yang poin paling terakhir, yang pedas, berlemak, berminyak, coklat karena mengandung kafein, peppermint, dan juga kopi, alkohol. Ada obat-obat tertentu, obat-obat terutama obat PAR kalau di kampung-kampung, aspirin. Jadi kalau ragi ada yang boleh, ada yang enggak. Ragi itu kan berarti semua roti kan. Ada yang makan roti enggak apa-apa. Tadi ibu saja minum susu kental manis enggak apa-apa. Ada orang yang minum susu kental manis langsung terguling-guling, Bu. Jadi memang tiap orang. Dokter bilang bahaya bisa mati. Iya, karena memang ada orang yang minum itu langsung terguling-guling karena nyeri. Jadi tiap orang memang berbeda-beda, tapi secara umum ini adalah makanan-makanan yang harus dihindari. Alkohol itu memang nggak bisa, kopi harus kalau memang nggak bisa berhenti kopi, kasih turun DP dosis, maksudnya kasih encer. Atau kalau biasanya minum 1 hari pagi sore, ya kasih turun cuma pagi atau cuma sore. Atau kalau misalnya mesti 2 kali, kasih encer DP kopi. Karena memang ada yang nggak bisa berfungsi dengan baik kalau nggak minum kopi. Jadi seperti itu. Kalau misalnya tahu minum kopi. Ya. Kalau untuk mencegah supaya tidak kambuh, biasanya ibu cuma atur jangan sampai itu lambung kosong dalam jangka waktu yang lama. Jadi dapat rasa kok kalau memang dia mulai basah kimah langsung makan yuk. Jangan tunda lebih lama lagi. Kalau misalnya perlu sekali, nggak apa-apa sediakan antasida di rumah. Maksudnya antasida itu promah atau alumi dan sebagainya. Itu hanya sebagai persediaan saja. Supaya kalau ada rasa apa-apa langsung kunyah 2 tablet, itu nggak akan terus. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Dan saya yakin itu juga nggak dosa. Karena ada yang bilang, kalau sedia obat, kayak Tuhan marah, nggak beriman. Nah, bukan begitu cerita. Karena orang dokter berada di pihak yang sama dengan Tuhan. Kita ingin agar orang-orang sembuh. Ya. Amin. Ya, semoga dapat membantu, Ibu. Terima kasih dok penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Erni Rodem Pandey. Semoga bisa puas dengan jawabannya. Ibu Berta, MC, masih bisa? Ada satu pertanyaan lagi Bu, ini dari... Terakhir Bu, terakhir. Baik. Ibu Joyce tadi bilang mie instan juga sangat tidak baik. Iya, benar sekali. Terima kasih untuk mengingatkannya. Yang pertama, kalau batuk itu berasal dari saluran pernafasan, dia dapat disebabkan oleh banyak penyebab. Salah satunya adalah GERD. Yang lainnya adalah alergi, kemudian ada infeksi. Tapi kalau melihat gejalanya hanya batuk-batuk kering, kemungkinannya cuma 2, alergi atau memang GERD, asam lambung. Jadi kalau dia GERD, biasanya dia akan semakin terasa ingin batuk ketika kita berbaring atau terlungkup. Kalau dia alergi, dia akan lebih batuk-batuk pada saat dingin atau pada saat kita terpapar dengan alergen tersebut. Bisa karena debu, bisa karena makanan. Tiap orang memang berbeda-beda, ini memang harus dicari tahu. Kalau misalnya karena GERD, saya percaya dokter gastronya sudah memberikan obat untuk mengurangi asam lambung, omeprazol, lansoprazol, Nexium, dan sebagainya. Kalau misalnya tidak ada perbaikan, maka kita harus berpikir diagnosa yang lain. Mungkin ada faktor yang lain. Atau mungkin ibu tidak bisa terlalu tidur baring, harus agak sedikit ditinggikan tempat tidurnya, supaya asamnya tidak merembes ke atas. Iya, mungkin seperti itu. Untuk sementara saat ini silakan Ibu konsumsi saja dulu omeprazolnya, sambil itu bisa keduanya. Omeprazol itu harus dikonsumsi untuk jangka waktu yang cukup lama sebenarnya. Dia GERD-nya akan hilang, perbaikan akan mulai terasa setelah 1 minggu, tetapi supaya dia tidak kambuh lagi. Dan karena ini kronis sudah lama, maka jadi kronis itu terjadi lebih dari 3 bulan, maka pengobatannya juga kemungkinan akan lebih dari 1 bulan. Tapi perbaikan akan terjadi, jangan takut.
begitu diagnosanya sudah ada, semuanya dapat kita ambil tindakan. Dan ini menarik sekali materi webinar pada malam hari ini, berhubung waktunya sudah sangat larut, dan mungkin yang belum sempat bertanya bisa ketik di kolom chat, atau mana tahu Dokter Alfa bisa balas di WA, nggak tahu ya Dok. Ya silakan tanya Jo. Iya, bisa ketik di kolom chat, nanti kami bantu tanyakan ke Dokter Alfa bagi yang ada pertanyaan tapi nggak sempat dipuaskan dengan sesi yang malam hari ini. Terpaksa kita harus closing ya. Saya lihat ini Ibu Pak Jasa Bangun ini udah ngintip-ngintip dari layar, pasti banyak pertanyaan. Juga ada beberapa Ibu Evi juga mungkin belum sempat bertanya ya Bu ya, ada Ibu Pendeta, Ibu Hermawati, tapi mohon maaf sekali sesi malam hari ini kita harus akhiri karena sudah ada dapat kode keras juga dari MC. Sekali lagi kita berterima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan dari Ibu Pendeta Evi Karo dan juga materi webinar dari Dr. Alfa. Mari kita berikan aplaus untuk semuanya malam hari ini. Kita mengucapkan banyak terima kasih. Jangan bosan-bosan ya Dr. Alfa. Sebetulnya tadi penjelasannya sangat luar biasa sekali dan menimbulkan pengen bertanya lebih banyak lagi. Tapi sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Untuk malam hari ini, saya kembalikan kepada MC, Ibu Herberta Dir. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu. Terima kasih Dr. Alfa. Ya, terima kasih Bu Pris sudah menjadi moderator kita, dan terima kasih pembicara kita yang sangat jelas bagi kita semua supaya kita dapat mengerti ya bahwa asam lambung itu ternyata bukan penyakitnya, ya, tetapi sakit dikarenakan asam lambung yang bertambah atau naik jumlahnya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Dr. Alfa. Sampai bertemu di webinar selanjutnya, tentu dengan topik yang lebih menarik lagi bagi kesehatan kita semua. Dan kita lanjut pada ibadah kita. Saat ini Ibu Ariance Katopo akan membimbing kita dalam pemberian persembahan kita. Silakan Bu Ariance. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan lewat transfer rekening. Sebelum saya berdoa ya, terima kasih sudah Ibu Priser. Disilakan untuk transfer ke rekening Bendahara Rahim Ibu Vivi Febe Muniaga, rekening Bank Mandiri. Mari kita satu dalam permintaan doa persembahan. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan untuk menaikkan doa persembahan kami ketika kami mentransfer Tuhan lewat rekening Mandiri Bendahara Ibu Febe Muniaga. Tuhan Yesus, besar kecil Engkau yang tahu. Inilah ungkapan syukur kami lewat Tuhan ibadah kami, lewat Tuhan share webinar kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau kembalikan berkat atas setiap tangan-tangan yang memberi lewat transferan. Tuhan Yesus, biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk Tuhan kelanjutan dari pelayanan Hati Immanuel Ministry. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ariance. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk pada doa syukur kita akan naikkan satu pujian. Dipersilakan Bu Pris. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat
perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan dibalas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Doa syukur akan dibawakan oleh Ibu Ariance dan dilanjutkan doa berkat oleh Ibu Evi. Dipersilakan, Bu. Mari kita satu dalam permintaan doa. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Oh, sungguh besar karya-Mu Tuhan. Beberapa hari lalu kami telah Tuhan mengingat rayakan bahwa Engkau pernah tersalib. Engkau telah berkorban Tuhan, memberikan nyawa. Itu bukti kasih kepada kami. Dan Engkau telah memperlihatkan betapa besar dahsyat kuasa-Mu. Engkau kalahkan maut. Engkau bangkit. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu. Kasih-Mu itulah yang mengubah hidup kami Tuhan. Dari kegelapan ke terang ajaib itu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan? Selain Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh kami dengan lewat pelayanan-pelayanan yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, inilah ungkapan syukur kami. Dari pagi kami dengan morning blessing, siang Tuhan, oh dengan healing movement, bahkan thanksgiving, dan tiba Tuhan di acara yang luar biasa ini Tuhan, Engkau perkenankan kami Tuhan. Berkati Tuhan, oh Ibu kekasih Tuhan yang sudah memaparkan Tuhan, oh hati Engkau Tuhan pada malam hari ini. Apa yang Engkau inginkan Tuhan sudah diungkapkan lewat khotbah oleh Ibu Evi. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu ini Tuhan. Pakai dengan tanda heran. Kemana saja Ibu kekasih ini pergi, mujizat menyertainya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, begitu juga pada malam hari ini kami semua yang terhisap pada Zoom pada malam hari ini telah mendengar
webinar dari Tuhan Dokter Alfa Tuhan. Kami terkagum-kagum Tuhan dengan apa yang Engkau Tuhan kerjakan lewat Dokter Alfa. Walaupun Dokter Alfa masih muda, tapi dia Tuhan punya hati untuk melayani Engkau. Berkati Dokter Alfa Supit ini Tuhan. Di tengah-tengah dia mengejar cita-cita Tuhan. Berkati dia sehingga dia mendapat keberhasilan, kesuksesan, bahkan keberuntungan dalam nama Yesus. Tutup bungkus Tuhan, saudara kasih kami Tuhan Dokter Alfa ini. Di mana dia di Hong Kong telah Tuhan melaksanakan tugasnya sebagai Tuhan dokter untuk meraih cita-citanya Tuhan. Engkau Tuhan ada bersama dengan Dokter Alfa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Oh biarlah Tuhan hari-hari Dokter Alfa Tuhan penuh sukacita, shalom daripada Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur semua kami yang ada. Engkau juga berkati Tuhan. Baik yang bertugas bahkan yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Berkati semua Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Doa berkat. Ya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Engkau baik. Engkau sudah memberitakan firman-Mu. Engkau sudah juga pakai Tuhan Dokter Alfa Supit. Kami bersyukur Tuhan malam hari. Dan saat ini kami mau mengakhiri ibadah Zoom ini Tuhan. Dan kami terlalu percaya ketika kami angkat tangan kepadamu Bapa, Engkau turun tangan memberkati kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kami percaya juga Tuhan, di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami sudah berdoa malam hari ini. Semua doa-doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, Engkau sudah mendengar, bahkan waktu-Mu Tuhan tepat, Engkau akan menjawab setiap permohonan doa kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah melayani pada malam hari ini, sebagai host, sebagai Tuhan, MC, dan semua Tuhan, Engkau tetap memberkati dalam kehidupan berumah tangga, bahkan pelayanan diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya juga berkat-berkat itu juga tercurah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan bahkan keluarga kami, pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Pulanglah, bawalah berita baik daripada Tuhan. Pulanglah, bawalah damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saat ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Yang percaya kita sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita boleh katakan, amin.